Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV di hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024. Zeni Mustafa, selain dia telah memperdatakan Yusuf Mansur soal investasi batubara tahun 2009 lalu di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, dia juga menjadi kuasa hukum dari korban investasi batubara itu yang kemudian memperdatakan Yusuf Mansur dan teman-temannya. Zeni Mustafa juga mencoba membawa masalah ini ke jalur pidana. 2 tahun yang lalu Zeni Mustafa sudah melabuhkan laporan dia di Bareskrim Polri terkait masalah ini. 2 tahun telah berlalu. Bagaimana perkembangan dari laporan Zeni Mustafa tersebut? Nanti pada video berikut ini kita dengarkan sama-sama perkembangannya dari dialog saya bersama Zeni Mustafa yang saya rekam pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 dari halaman Mabes Polri Jakarta. Yang berikut saudara-saudara, pada video terdahulu yang berjudul Yusuf Mansur dan Badut Syariah itu terbaca dari kaos yang dipakai oleh Yusuf Mansur itu. Di kaosnya tertulis atau tergambar X Gym atau Gymnasium X, sebuah fitness center yang kita tahu. Saya kemudian teringat, saya pernah melihat X Gym ini di mana gitu. Barulah saya teringat bahwa X Gym ini itu berada satu kompleks atau berada berdekatan dalam sebuah lokasi di Cibinong bersama dengan warung Steak and Shake. Jadi di Jalan Tegar Beriman itu ada warung Steak and Shake, kemudian di sampingnya dalam sebuah lokasi yang sama itu berdiri X Gym ini. Juga ternyata di Depok, tepatnya di Jalan Akses UI, di seberangnya Brimob, markas Brimob itu berdiri warung Steak and Shake, juga Bebek Selamat. Dan ternyata juga kedua rumah makan itu berada dalam sebuah lokasi bersama X Gym ini. Saudara-saudara, hari Rabu yang kemarin tanggal 23, setelah dengan Zeni Mustafa saya kebetulan punya sebuah kepentingan di Cimanggis, saya kemudian melipir ke warung Steak and Shake ini. Di situ berada dalam satu lokasi Bebek Selamat dan X Gym ini. Saudara-saudara, bolehlah kita menduga setelah melihat kaos yang dipakai oleh Yusuf Mansur itu, tak salah jika kita menduga bahwa X Gym ini juga sebuah usaha fitness center yang dimiliki oleh Yusuf Mansur. Karena Yusuf Mansur selama ini telah memproklamirkan bahwa dia punya bisnis kuliner bernama warung Steak and Shake, juga Bebek Selamat. Apakah lagi ini X Gym berada dalam sebuah lokasi bersama kedua rumah makan tersebut. Ditambah lagi dengan kaos yang Yusuf Mansur pakai bertuliskan X Gym. Hari Jumat saya bertandang ke X Gym dan saya bertanya hari Rabu tanggal 23 saya bertandang ke X Gym dan saya bertanya kepada karyawan di situ, apakah X Gym ini berada dalam sebuah grup usaha dengan Bebek Selamat dan warung Steak and Shake? Apakah X Gym ini juga dimiliki oleh Yusuf Mansur? Tentu saja para karyawan di sana tidak bisa memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya itu. Mudah-mudahan Yusuf Mansur pada kesempatan-kesempatan setelah video saya ini tayang, dia bisa memberikan klarifikasi terkait dengan bisnis dia yang bernama X Gym itu, sebuah bisnis fitness center. Semoga video saya ini bermanfaat dan kita bertemu lagi pada video-video yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zeni Mustafa, hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 di halaman Mabes Polri terkait laporan Pak Zeni ya. Beberapa 2 tahun lebih yang lalu ya Pak. Ya. Nah, perkembangannya bagaimana dan hari ini ada apa yang mau dilaporkan ke kita semua? Silakan Pak Zeni. Ya, baik.
Jadi hampir 2 tahun setengah yang lalu saya itu bikin pengaduan masyarakat Ya. berkaitan dengan investasi batu bara yang digalang oleh Yusuf Mansur. Ya. Nah, kemudian kurang lebih 1 atau 2 bulan itu mendapat tanggapan dari Mabes Polri, kemudian dibuatlah laporan. Ya. Nah, perkaranya berjalan, namun pelan begitu ya. Lambat ya, Pak. Lambat ya, Ya. artinya lambat karena ini waktunya sudah hampir 2 tahun, sudah 2 tahun 4 bulan, makanya artinya sudah 28 bulan tapi belum ada perkembangan yang mengarah ke penyelidikan. Ya. Makanya saya meminta berkirim surat ke Kapolri, kemudian Wakapolri, kemudian Irwasum, kemudian ke Kadif Propam. Apa isinya itu, Pak? Intinya saya minta bahwa apa yang saya adukan, apa yang saya laporkan itu segera ditindaklanjuti. Ya. Gitu. Sehingga jelas permasalahan hukumnya jelas gitu. Iya. Pak Jeni, yang paling terakhir apa yang dilakukan polisi berkaitan dengan laporan Pak Jeni ini, Pak? Sekitar bulan Juni 2024 kemarin saya diminta untuk datang ke Mabes Polri. Ya. Kemudian diambil keterangan saya selaku Pandumas ya, orang yang mengadukan. Bulan Juni ya, Pak? Bulan Juni. Namun dari bulan Juni sampai dengan detik saya datang ke Mabes Polri, kemudian saya bersurat ini belum ada panggilan dan belum ada pemberitahuan. Ya. Biasanya kan ada SP2HP. Ini sama sekali nggak ada SP2HP-nya. Karena ini tidak ada panggilan dan tidak ada pemberitahuan, sehingga agar perkara ini tidak berhenti di situ saja atau dipendam begitu saja, sehingga saya minta kepada yang terhormat Bapak Kapolri ya. Bapak Kapolri, kemudian Wakapolri, kemudian Itwasum, kemudian Kadif Propam untuk untuk menuntaskan perkara ini. Ke Kadif Propam itu untuk supaya mereka ya kan pengawasan ya. Jadi Kapolri, Wakapolri, kemudian Irwasum, kemudian Kadif Propam itu kan pengawasan terhadap perkara-perkara yang sedang berjalan. Oh gitu ya. Jadi biar perkara ini juga berjalan sebagaimana mestinya, kami selaku masyarakat itu mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Karena ini kan berkaitan dengan investasi batu bara ini, itu kan menyangkut banyak orang, artinya umum lah begitu, karena kurang lebih ada 250 korban. Pak Jeni, lambatnya proses penyelidikan ini, apa yang terbersit dalam hati Pak Jeni? Saya tidak tahu, makanya saya tidak tahu kenapa ini perkara menjadi lambat, saya tidak tahu, makanya saya minta kepada kepada Bapak Kapolri, kemudian Wakapolri, kemudian Irwasum, kemudian Kadif Propam untuk mengawal perkara ini. Ada kecurigaan diintervensi oleh pihak Yusuf Mansur nggak, Pak Jeni? Karena ini perkaranya lama ya, kita bisa berandai-andai saja begitu. Berandai-andai saja. Tetapi saya masih berkeyakinan bahwa Mabes Polri dan jajaran Mabes Polri dan bawahannya akan bekerja semaksimal mungkin untuk menuntaskan perkara tersebut. Karena perkara ini mudah dan gampang sebenarnya. Begitu ya, Pak? Iya. Nah, mungkin Pak Jeni rasa ada tekanan-tekanan juga kepada tekanan politik, maksudnya kepada para penyidik atau gimana, Pak? Saya tidak mau berandai-andai, tetapi saya semaksimal mungkin akan berjuang dan menyampaikan keterlambatan ini kepada atasan yang melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut. Pak, sebenarnya selain Pak Jeni dipanggil pada bulan Juni yang lalu dimintai keterangan, ada lagi nggak atau pihak yang lain yang Pak Jeni tahu sudah dimintai keterangannya sama penyidik? Informasi yang saya dapat setelah saya memberikan tambahan terhadap keterangan saya itu, informasinya para pihak
yang terkait ya, yang terlapor dalam hal ini Yusuf Mansur dan kawan-kawan akan segera dipanggil lagi untuk memberikan keterangan. Artinya mereka sudah pernah dipanggil gitu Pak? Iya. Yang Kalau menurut keterangan dari SP2HP yang pertama, Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu sudah pernah dipanggil tapi tidak hadir. Yo. Oleh karena itu, setelah saya memberikan keterangan lagi akan dipanggil. Iya. Nah, namun sampai dengan saat ini saya belum tahu kejelasan apakah sudah dipanggil atau belum, itu aja. Pak Jeni, selain surat yang Pak Jeni sampaikan hari ini, ada pihak dari Polri, pihak lain nggak yang Pak Jeni temui untuk mendiskusikan kasus ini, Pak? Tidak. Jadi saya ketika perkaranya agak tersendat menurut hemat saya yakin dan percaya bahwa atasan daripada para penyidik para penyidik atau yang memeriksa perkara ini akan segera menindaklanjuti surat saya tersebut sesuai dengan keluhan ini keluhan masyarakat saya. Kebetulan saya sebagai pengacara jadi tahu proses dan prosedurnya, sehingga ketika ada keterlambatan lamanya waktu sehingga saya bersurat kepada atasannya. Suratnya mana Pak? Ditunjukkan. Oh, ada suratnya. Ini tanda terimanya ya. Oh iya. Kemudian ini suratnya Pak. Oh iya. Banyak kayak dikirimi Pak ya? Iya, ada 4. Kemudian tembusannya ada kepada Presiden. Kemudian Ketua DPR. Kemudian Komisi 3 DPR RI. Ya, mudah-mudahan cepat diperhatikan oleh Kapolri ya Pak. Baik. Oke Pak Jen, kita berkabar terus ya Pak. Kasus ini ya Pak. Hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 di Jalan Akses UI seberang Brimob, depannya warung Selamat, tengahnya warung Gim. Di ketiga tempat usaha ini kita tahu sebagai Slamet dan warung steak ini, sementara kita yang ini punya Yusuf Mansur termasuk lahannya, dan X-Gym juga berdampingan dengan warung steak and shake yang berada di Jalan Tegar Beriman Cibinong. Jadi bisa jadi ketiga usaha ini adalah milik Yusuf Mansur. Terima kasih.